Boleh dong. Mau Silakan. tanya Pak, yang tutorial 5. Nah, tutorial 5. Bentar, saya buka dulu tutorialnya. Nanti foldernya ada di dalam sekali. Tutorial. Ya, tutorial. Bentar. Mana sih? Nanti berikutnya mah cepet. Yang pertama aja nyari foldernya dulu. Oke, tutorial 5 nomor? Yang nomor 18, Pak. Kamu mah di bawah susah, saya juga nggak bisa. Itu Pak, saya nanyanya ini Pak. Kan itu cari laju perubahan temperatur kalkun ya Pak, kan berarti pakai turunan. Nah berarti kan cari gradien garisnya kan ya Pak ya. Betul. Pas di yang 60. Nah tapi saya bingungnya kan tuh delta Y per delta X, tapi kan itu delta Y-nya kan dia gap-nya jauh ya Pak, 100 ke 200, terus cara nentuinnya tuh gimana ya Pak biar pasnya gitu? Oh ya tetap yang gini mah dikira. Kalau ujian nggak akan keluar soal gini, kecuali angkanya dengan tegas diberikan ya. Kalau ini kan kita ngira-ngira ini berapa ya gitu kan. Ini. Iya Pak, jadi saya bingung ngira-ngiranya ya. gimana. Ini mah dikira-kira aja. Yang penting kalian tahu bahwa caranya seperti itu. Kalau mau lebih teliti ya ini kotak-kotaknya harus lebih halus. Ini 200, ini 100 ya. Yang ini 150. Ya ini kira-kira 145 atau 100 berapa gitu. Kira-kira aja. Kalau di ujian betul keluar soal kayak gini, ininya pasti dikasih angkanya. Yang saya tunjuk. Angkanya diberikan. Atau dipilih titik yang istimewa. Oke, itu aja ya. Kalau ini mah jawabannya nggak tunggal, jadi si A dengan si B jawabannya bisa beda. Karena melihat titiknya dikira-kira aja. Yang penting caranya tahu. Gitu ya. Menarik garis singgung, menghitung kemiringan garis singgung. Oke, ada lagi? Bapak mau bertanya yang tutor 4 nomor 18 yang A, Pak? Ini dulu, tutor 4. Tutor 4, nomor berapa? Nomor 18 yang A, Pak. Wah, yang di bawah semua, pada nggak bisa saya. Gunakan PNR untuk membuktikan bahwa persamaan berikut memiliki solusi. Oke ya, coba kita lihat. Nggak bisa cari W-nya sama dengan 0, Pak. Nggak bisa yang A? Iya, Pak. W-nya nggak bisa jadi 0, Pak. Coba. Di antara 1 sama 2 kan. Pasti dapat. Masa nggak bisa? Coba kita hitung aja ya. Sekalian mungkin yang temannya yang belum mahir teorema nilai antara bisa melihat juga mengulang. Apa pertanyaannya tadi? Gunakan PNR untuk membuktikan bahwa persamaan berikut memiliki solusi di antara interval yang diberikan. Tunjukkan ini punya solusi di antara 1 dan 2. Oke. Kita lihat. Jadi kita bentuk dulu fungsi kan ya, karena tujuannya mencari akar kalau persamaan. Diarahkan mencari akar. Bentuk gitu ya. Fx sama dengan apa? 3 akar X ditambah X kurang 1. Yang ini saya bawa ke depan. Ya, fungsi 1 dikurangi fungsi lain. Tujuan kita adalah mencari berapa X-nya supaya ini bernilai 0 kan? Akan ditunjukkan ini bernilai 0. Kenapa? Kalau ini 0, artinya memenuhi hubungan ini, persamaan di atas. Jadi akan nggak keluar tintanya. Ditunjukkan F punya akar. Coba hitung F1 3 akar 1 ditambah 1 kurangi 1 sama dengan 1 ya. 3 akar 1 1. 0. F2 3 ini 2 ditambah 2 kurangi 1. Positif juga ya?
Iya Pak, dia sekitar 2,26 Iya, Pak. yang saya hitung. Berarti A dan B-nya nggak boleh pakai titik-titik ujung itu. Harus nyari satu yang positif, satu yang negatif. Sebentar. Ini mah selalu positif ya. Ya, ini mah nilai fungsinya. Kan ini selalu lebih besar satu kan ya. Ini kan di antara 1, 2. Berarti X-nya pasti lebih besar 1. Dikurangi 1, Iya. paling banter dia 0. Ini selalu positif. Berarti ini selalu positif. Oh, salah soalnya ini mah. Udah salah soal. Baik, Pak. Makasih, Pak. Karena selalu nilainya positif. Oke, ada lagi? Silahkan. Moga-moga nggak ada lagi, kita kabur semua. Oh ya, saya mau nyampaikan sedikit dulu hal. Nanti di ujian UTS Sabtu, tolong kalau ada hitungan, kalian bulatkan 2 angka di belakang koma aja ya. Misal dapat hasilnya 2/3 itu kan 0,66 gitu. Terus kalian jawabnya 0,67 gitu ya. Kalau udah ininya 5, bulatkan ke depan. Tapi kalau menjawab ini juga akan diberi toleransi di kunci jawabannya betul juga gitu. Tapi baiknya kalau udah 0,5 sininya dibulatkan 2 angka belakang koma naik jadi 67. Jadi sebaiknya semua desimalkan, jangan menjawab 3/4 gitu. Nanti sistemnya takut nggak kenal. Nih jawabnya 0,75. Sorry, jangan koma lagi. Kan ini mesinnya buatan orang bule modelnya. Pakai titik ya. Kalau koma disalahkan juga. Ingat titik gitu ya. Ingat itu. Kalau pilihan ganda nggak masalah. Kalian kan kalau dapat ngitung-ngitung dapatnya 7/8. Di jawaban nggak ada semua desimal ya. Ini tinggal dibagi. Cocokkan aja yang ada. Ini diisian takutnya. Seperti itu. Oke, silahkan. Ya. Nomor 21 tutor 6, Pak. Tutor 6 nomor 21. Sebentar, saya buka dulu tutor 6-nya. Tutor 6. Nomor 21. Iya, Pak. Cerita semua. Yes, itu ragi ya. Populasi banyak ini mah judulnya. Saya baca dari sini. Banyaknya sel ragi dalam suatu kultur semula tumbuh cepat dan kemudian akhirnya melambat. Populasi ragi dapat dimodelkan ini. FT dengan T satuan dalam jam. FT ini berarti banyaknya populasi ragi mungkin ya. Pada T0 populasi ragi adalah sekian dan tumbuh dengan laju 12 sel per jam. Nah, tentukan nilai A dan B. Di mana? Di mana dapatnya? Masukin T-nya 0. Dapat hubungan itu. Terus satunya lagi gimana? Pakai aturan rantai ya Pak. Oke. Saya salin dulu ya. Tuh, udah ada yang bisa. Yang nanya yang bisa kan ya? Itu yang jawab yang nanya? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain yang nanya. Udah bisa. Gitu ya. Jadi, tentukan A dan B. Kita pakai dulu data ini. T0, populasinya sekian. Jadi, F0 populasinya itu 20. Biar aja ini masuk dulu. F0 berarti A per 1 ditambah BE pangkat 0 ya. Kalau dikalikan nih, P-nya masukkan 0.
Ini F0 itu adalah 20 A per 1 tambah B. Jadi saya dapat hubungan A sama dengan 20 kali 1 ditambah B. Oke, itu satu persamaan. Tentunya mencari A dan B kita butuh satu persamaan lagi. Tumbuh dengan laju sekian per jam. Jadi apa? Pada saat turunan Nah, nolnya ya. 12 Saya ya. harus ngitung ini ya. DF DT ya. Itu DF DT adalah apa? Saya nggak mau pakai perkalian, saya tulis gini aja. Kalau nggak mau pakai pembagian. Pembagian itu nuruninnya repot. Itu turunan. Salah. F-nya dulu saya mau tulis ini. Maka DF DT-nya pangkat min 1 gini. Ya. Min 1 jadi min A 1 ditambah B. Pak, itu min pangkat Ini E-nya min 0,7. ya. Ya. 0,7 T pangkatnya jadi min 2 kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya ini adalah B. Ini diturunkan pangkat ini tetap kali turunan atasnya. Jadi apa? Min 0,7 pangkat minus 0,7 T gitu ya. Agak panjang, sederhanakan dulu coba. Min min ini min ada jadi plus AB 0,7 AB pangkat min 0,7 T dibagi 1 ditambah B pangkat min 0,7 T pangkat 2. Nah, oke. Pertumbuhannya ini sama ya pada saat T0 juga. Laju pertumbuhannya segini gitu. Jadi saat T-nya 0, saat T-nya 0, DF DT saya salin dulu, ini masukkan 0 pangkat 0 dibagi 1 ditambah B pangkat 0 kurung kuadrat. Lanjut lagi, nilainya berapa? 12 sama dengan angkanya AB pangkat 0 1 ditambah B kuadrat. Dari sini saya punya hubungan. Alah, susah ya. Gimana? A-nya aja dikeluarin sama dengan 12 1 ditambah B kuadrat dibagi 0,7 B gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Nah, ini dan ini disamakan. Nanti muncul persamaan kuadrat ya. Ketemu B-nya. Setelah ketemu B-nya, ketemu A-nya. Bisa ya? Malas ngitung? Ya, kenapa? Ini tinggal disamain kan? Hah? Tinggal A, itu tinggal A sama dengan 20. Iya, 20 tinggal 20 kali 1 tambah B, kan sama-sama A ini. Ya. Sama dengan 12 kali 1 ditambah B kuadrat dibagi 0,7B kaliin silang, nanti ini jadi persamaan kuadrat juga, ruas kiri kanan juga persamaan kuadrat, dapat nilai B-nya. Nanti B-nya kalau ada 2, lihat dua-duanya memungkinkan nggak? Atau salah satu kalau negatif, ini dibilang nggak konstantanya positif. Kalau nggak dibilang ya itu. Tapi model gini biasanya A dan B-nya positif. Kalau ada 2 yang mau dipakai dua-duanya juga nggak apa-apa. Begitu. Menurut model ini apa yang terjadi pada populasi dalam jangka panjang? Jangka panjang itu berarti waktunya menuju tak hingga.
Kalau T mendekati tak hingga, ini nilainya berapa? Limit T mendekati tak hingga dari ini, populasinya. E pangkat min 0,7 T menuju berapa? Kalau T menuju tak hingga, E pangkat min 0,7 T menuju berapa? 0, Pak. 0. Nah, 0 ya. E pangkat minus tak hingga gitu. Ya, 0. Jadi F-nya cenderung sebesar A. A tadi udah dihitung. Cenderung apa? Menuju gitu. Oke. Kalau apa yang terjadi ya populasi sebesar ini gitu, menuju nilai A. Oke, ada lagi? Atau kalau belum paham, nanya lagi ya. Kalau belum paham, tanya aja. Kadang penjelasan kan juga nggak paham. Ini perlu direkam nggak yang hari ini? Atau nggak usah? Nggak usah? Perlu, Pak. Rekam aja, Pak. Oh, oke. Usahakan lulus ya TPB-nya yang rajin. Kalian tanya ke kakak angkatan tuh, kalau nggak lulus itu nanti bukannya satu, cuma satu yang nggak lulus itu, misalkan kalkulus atau fisika aja. Nanti nyangkut ke yang lain, beruntun kalian tuh. Pas tingkat 2 harus ngulang tingkat 1, bentrok gitu kuliahnya dengan tingkat 1. Kuliah tingkat 2-nya kalau nggak diambil, nanti pas tingkat 3 akan nggak bisa ngambil banyak karena berhubungan lagi dengan kuliah tingkat 2-nya. Jadi satu nggak lulus tuh beruntun nanti. Beruntungnya sekarang itu online, saya rekam. Jadi kalau yang bentrok di tingkat 2 masih bisa ngelihat nanti videonya. Kalau kuliah biasa itu nggak boleh, harus TPB hadir. Nggak boleh nggak hadir. Kuliah tingkat 2-nya gimana? Ya harus ditunda itu. Kalau sekarang masih mending nih, gara-gara online masih ada rekamannya. Pokoknya usahakan lulus. ITB itu ketat. Ketat sekali di tingkat 1 tuh. Karena kalau memang benar-benar nggak bisa ngikuti, masih bisa pindah universitas. Kalau udah tingkat 4 masalah. Nah, biasanya ditoleransi banyak. Karena apa? Masa udah tingkat 4 gitu. Suruh cari lagi universitas lain, balik lagi dari tingkat 1. Rasa-rasanya ITB nggak tega, kecuali memang mahasiswanya nggak usaha. Gitu ya. Kuliahnya nggak ada, di tingkat 4 ngilang, dicariin nggak ketemu, ya itu sih lain soal itu. Oke, silahkan yang lain. Bapak mau nanya. Mm-hmm. Yang tutor 6, nomor 2B yang Romawi 8-nya, Pak. Tutor 6, nomor berapa tadi? Nomor 2B Romawi 8. 2B. 2B Romawi 8. Oke. Nomor 8. Ini ya, yang dilingkari H aksen 8. Betul? Iya, Pak. Iya. Saya copy dulu ya, supaya saya bisa nulis. Karena di Adobe-nya kalau dipakai nulis jelek. Salah. Diambil semua kan. Oke. Pindah ke gitu ya. H aksen 8. Saya nggak dipusingkan dulu dengan ini. Saya lihat H dulu. H itu mana? H itu ini, FOG. Nah, kita turunkan FOG. 8-nya nanti aja dulu, karena ini harus turunkan dulu fungsi. Ingat bahwa H aksen 8 itu berarti H aksen HX diturunkan dulu, baru diganti nilainya 8. Jangan H-nya diganti angka 8 dulu ya. Arti turunan itu gitu. Hijau terus, bosen biru. HX tadi adalah di atas FOG.
F OGX yang sama dengan F dari GX. Pakai aturan rantai, saya mau nurunkan H aksen X adalah F aksen dari GX, hati-hati. Ini artinya ini nih ya, ini artinya DF DG, turunan terhadap variabelnya. Turunan F terhadap variabelnya. D bukan DG. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau ada F aksen kuda gitu, ini artinya DF D kuda ya. Kalau F aksen X ya DF DX gitu. Jadi F aksen tuh kalau nggak ditulis variabel sininya agak rancu. Dikali G aksen X. Ini paham nggak aturan rantai ini? Nah, kalau udah paham ya masukkan H aksen 8 sama dengan F aksen G8 dikali G aksen 8. G8 saya hitung dulu dari grafik G8. Mana grafik G di 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap aja ini titiknya pas di sini ya. Sorry, G8 yang merah dong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini. Berapa ini tingginya? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Tingginya 4. Jadi kita masukkan F aksen 4. G aksen 8. F aksen 4 kita hitung grafik F di 4. Turunannya berapa? 1, 2, 3, 4 di sini. Di 4. Turunannya berapa? Ya ini kita lihat garis ini aja. Berapa gradiennya nih garis ini? Yaitu saya mau yang kanan dulu. Ini titiknya berapa? Salah. 4. Oh ya betul. Ini berarti 2, berapa tuh? 1, 2, 3 ya titiknya. Yang ini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 5, berapa tuh? 2 ya. 2. Jadi kemiringannya F aksen berapa tadi? 4 ya. Bapak maaf. Ya. Itu yang satunya 2,4 kayaknya Pak. Yang Y. Oh iya 4 betul. 2, 3, 4 gitu ya. F aksen 4 berarti terserah Y-nya mau yang dikurangi yang mana. Saya yang kanan aja kurang yang kiri. 2 kurang 4 dibagi 5 kurangi 2. Sama dengan berapa nih? Min 2/3 gitu ya. Kemudian kita perlu G aksen 8. G aksen di 8. Ini kenapa gini? Karena kemiringan garis ini. Kebetulan garis lurus. G yang merah di titik 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grafik yang merah di sini. Kemiringannya berapa? Ya, saya ambil titik ini titik berapa? 8,4 dan titik satu lagi yang bulat jangan pilih yang ini yang nggak jelas berapa. Ini karena garis lurus, saya pilih ini 5,5 5,2. Jadi lihat garis yang ini. Yaitu 8 salah. Oh ya benar. 4 dikurangi Y-nya dikurangi 2, X-nya dikurangi 8 dikurangi 5. 2/3 juga ya. Ya, jadi tinggal masukkan sini. Min 2/3 kali 2/3 sama dengan min 4/9. Oh iya, makasih Pak. Makasih Pak. Silahkan. Mau tanya. Ya.
Yang tutor 6 ini juga. Yang tutor ini. Ya, Tutor benar ya, bentar. Bentar. Yang tutor 7, Pak. tutor 7. Ntar dibuka dulu. Ya. Tutor 7. Tutor 7. Nomor 2, Pak. Itu yang 2A sama B itu jawabannya beda atau sama ya, Pak? sama nggak ya? Kalau saya ngitung sih beda, tapi kan harusnya kalau X. Tapi kalau yang di atas nomor 1 tuh bilangnya kalau X pangkat X itu sama kayak X pangkat X kuadrat gitu, jadi bingung. Nah, bingung ya? Sama dengan saya. Hah? Kalau bingung, coba ngitung dulu pakai angka. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Itu kan sama dengan, kalau saya hitung manual, 1 9 pangkat 2 kan? Iya. Sama dengan 81. Ini, kalau ini sama dengan 3 pangkat berapa ini? Apakah 2 pangkat 2? Jangan ini. Jangan sama 3 aja. Apakah gini ataukah 2 pangkat 6? 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ya, ininya dikaliin ya. Iya. Bukan, dijumlah ya kalau pangkat ya. Sebentar. Kalau dikali yang dijumlah bukan. Ini kan kamu jadi saya bingung juga. Gila nih. 3 pangkat 6 ya. Betul ya? Iya, Pak. Jadi sama dengan ini 3, sorry. Jadi aduh susah. Ya udahlah, 9 pangkat 3. Ini ya aduh malas ngitungnya. Kalau mana soalnya ini ya? Yang ini dulu. X pangkat X. Pangkat X jadi sama dengan X pangkat berapa? X kuadrat. X kuadrat ya? Betul ya? Ya ini aja pangkatnya kaliin ya. Nah, sama yang satunya lagi kita banding. Loh, kok sama aja ya? Sama aja ya? Iya, Pak. Sama aja. Oh ya benar, jawabnya ya sama. Sebentar. Saya kok jadi bingung. Ini kayak kan ada kalkulator di internet gitu kan, Pak. Terus saya coba masukin itu kayak jawabannya beda. Tapi belum masuk. Masa sih? Coba. Nggak usah kalkulator, pakai ini aja biasa, GeoGebra, gampang. Ya. Masukinnya kamu angkanya berapa aja, coba. Masukinnya apa yang dimasukin? Kalau yang di kalkulator online itu masukin persamaannya sih, Pak. Jadi nggak masukin X pangkat X itu dikurung seluruhnya gitu pangkat X. Iya. Saya keliru gitu jadinya. Sorry. Pangkat X. Gitu. Satu lagi GX. X pangkat apa tadi? X kuadrat ya. Kurung X pangkat 2. Gitu kan? Itu? Iya, Pak. Sama aja, grafiknya sama, berimpit. Merah dan hijau. Kamu kok bisa dapetin beda? Ini, kalau ditutup yang merah itu, yang hijau tuh, yang merah. Sama aja. Ya memang nanti turunannya jadi sama. Ya. Memusingkan. Kalau pusing pakai angka kayak tadi saya dihitung. Wah, gitu ya. Tapi harusnya mah udah enggak, ini mah dikalikan ininya. Ya ini X kuadrat ya udah satu kesatuan.
Sama-sama. Ini jadi sama. Ini belum dikumpul ya? Udah ditanyakan lagi. Ya bolehlah ditanyakan juga. Ini PR7 kapannya dikumpulnya? Udah ya? Belum? Belum, Pak. Selasa kemarin. Oh ya belum. Ini yang terakhir. Oke, silahkan yang lain. Jadi udah paham ya? Tadi nuruninnya bisa nggak? Di-loan kan ya? Di-loan kan. Nanti loan Y sama dengan pangkatnya bisa turun. Loan Y diturunkan jadi seper Y aksen selalu. Nanti Y-nya dibawa ke kanan lagi. Oke, silakan. Yang 5B, yang tutor 7 juga Pak, yang 5B itu bentuknya sama kayak 5A kan ya Pak ya? Soalnya saya bingung itu duanya gede, bukan 2 kecil gitu. Ini salah, ini harusnya duanya itu bilangan dasarnya log 2 dari X, pangkat 2X. Ya, duanya. Tapi saya pengen nanya tutor 6. Tutor 6. Oh, tutor 6 soal berapa? Nomor 10. 10. Iya. F aksen 2. Jangan terkecoh dengan ini yang aneh ini ya. Pokoknya lihat ke pertanyaannya. F aksen 2. Berarti kita lihat dulu fx-nya apa. Oke, saya salin dulu. Ngomong lisan masuk kuping telinga kiri, keluar kanan nanti. Nah, oke. Gedein, bisa ada yang kekecilan. Oke, ditanya F aksen 2. Kita kalau belum tahu ininya, aduh kompleks, mau ngapain gitu dari sini nggak tahu, ya udah lihat aja F fungsinya apa. Kalau mau F aksen 2 ya harus fx dulu kan. Apa itu? Fx adalah ini kan, fungsi F. Jangan yang ini lihatnya. Yang ini F dengan variabelnya. Ternyata F dari Gx. Itu sama dengan X. Nah, turunin. Ditanya turunan di 2. Ya. Saya ininya nanti aja dipakainya. Turunannya dulu aja saya mau ngitung turunannya. F aksen X. Hati-hati, ini F aksen X berarti turunan F terhadap X ya. Sorry. Saya salah notasi. DF, mendingan pakai D lah, jelas. Apa? F aksen GX. Ini hati-hati bacanya kembali kayak tadi DF DG ya. Dikalikan turunan G terhadap X. Ini adalah DG DX. Nah, coba kita hitung. F aksen 2. F aksen 2. Berarti apa? F aksen 2. F aksen fungsi G. Berarti F aksen 2 adalah turunan F ya. Pakai yang G3 ya, Pak? Terhadap ya. Ini mau memaknai ini dulu. Susah neranginnya saya. Terhadap atau saat Gx-nya sama dengan 2. Paham nggak? F aksen 2 ini. Saat Gx-nya kok jadi 0? 2. Betul? Paham nggak dulu itu? Paham, Pak. Nah, berarti Gx sama dengan 2 tuh saat X-nya berapa? Saat Gx sama dengan 2 ini. Jadi saat X-nya 3.
Jadi df dx saya salin lagi yang di kiri sama dengan f aksen G 3 kan saat 2 tuh dikalikan G aksen saat 3. Nah, sekarang ini baru dimanfaatkan. df dx melihat sini, f-nya kan ini kan sama dengan 1, turunan dari ini, x. Di lain pihak, aturan rantai ini, di lain pihak, fgx sama dengan x. Kalau diturunin ke x, nih kiri kanan saya turunin ke x, hasilnya kan 1. Paham? Pusing ya. Nah, oke. Dengan demikian, saya punya, ini saya ulang, f aksen dx, ini ditulis ulang aja. Yang ini 1 dapat nurunin fungsi f ini, f sama dengan x di sini, diturunin 1. Yang ruas kanannya ini pakai aturan rantai dari fungsi komposisi. Nah, ditanya tadi, saya ulang dikit, f aksen 2, berarti gx-nya 2. Gx-nya 2, x-nya berapa? Gx-nya 2. Gx-nya 2. Berarti x-nya 3 tadi. Nah, dari sini udah tinggal hitung f aksen 2 ya. Kan 2 kali g aksen 3. G aksen 3 ada nggak di data? Harusnya ada. Nah, ini 4. F aksen 2 sama dengan 1 per ini. Ini nilainya tadi diketahui 4. Hati-hati jadi rantai ya. Rantai hati-hati notasinya. Suka membingungkan. Coba dihayati dulu. Kalau nggak paham, saya ulang lagi pelan-pelan. Tadi saya sambil mikir, jadi mungkin nggak straight. Pak, maaf, saya mau nanya. Saya nggak ngerti yang fx sama dengan fgx itu dari kalimat soal yang mana ya, Pak? Oh, salah saya notasinya. Salah. Betul, koreksinya. Saya harusnya pakai gini. X sama dengan f gx. Salah sekali saya. Betul. Baru ini kedua ruas saya turunin. Turunan terhadap x dari x. Sekali lagi ya. Sorry. Salah. Betul sekali koreksinya. Saya ngarang itu jadinya. Sekali lagi. Lupakan dulu urusan gx sama 2. Kalau ini udah paham ya dari soal kan ini. Kenapa saya pakai ini? Karena yang ditanya f aksen 2, jadi yang ada fungsi f aksen f-nya. Sekarang saya turunkan ke x kedua ruas. Kenapa bunyi-bunyi ya? Kok nung aja. F dari bentar kok bunyi-bunyi ininya. Tuh, tiap kali nulis bunyi nung. Ya udah biarin aja. Ini turunannya 1, yang ini yang tadi f aksen gx, sekarang mah paham ya. Tadi memang salah kali g aksen x. Mau menghitung, terus dulu diulang. Pertanyaannya mau menghitung f aksen 2. Berarti mau menghitung f aksen 2 itu adalah turunan saat ini gx-nya 2 ya. Ini kenapa bunyi-bunyi terus yang saya? Tuh. Jadi menghitung turunan f saat gx-nya 2. Saat gx-nya 2, saya perlu x-nya untuk di sini nanti. Nah, saat gx-nya 2 itu lihat dari soal. Gx-nya 2 itu kalau x-nya 3. Jadi
X sama dengan 3. Nah, baru ini F aksen 2 dan ini GX 2, ini yang diminta 2 kali G aksen 2 4. G aksen 3. Kalau mau selangkah lagi, aduh saya nggak teratur ya. F aksen 2 kali G aksen 3. Baru dihitung. F aksen 2-nya sama dengan 1/4. Ini keyboard saya kenapa bunyi terus? Oke. Begitu, udah paham belum sekarang? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Makasih. Syukur tadi ada yang ngoreksi. Nah, tadi salah saya nulis ininya F. Silakan yang lain. Nomor 12 tutor 6, Pak. Tutor 6 nomor 12. Ini tutor 6 ya, betul. Tutor 6 nomor 12. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva ini di semua titik perpotongan kurva dengan sumbu X. Perpotongan kurva dengan sumbu X. Oke, saya salin dulu. PR ditanyain, tapi nggak apa-apa lah, udah mau ujian. Ya. Ini nggak bisa dihapus, kenapa? Tuh ya, keyboardnya ngaco tadi teh. Ini nggak bisa dihapus. Bentar, saya keluar dulu Word-nya. Ngaco Word-nya. Nggak bisa keluar juga Word-nya. Kenapa ya? Ini Word-nya ngaco nih. Panggil Word lain lagi aja. Nggak bisa juga. Wah, sialan. Gimana dong? Di Ctrl Alt Del takut mati. Nah, ini zoom-nya. Ngehang Word saya. Nulisnya pakai apa lagi atau ya? Tuh, nggak bisa ngaktifin Word. Close window. Nggak bisa di close masalahnya. Hang dia. Nah, saya nulisnya di mana? Oh, buka OneNote, Pak. OneNote. Ada nggak ya OneNote-nya? Belum pernah pakai saya. Bisa ditulisin biasa ya? Ini muter-muter dulu. Pakai ini. Personal Microsoft account. Lalu sign in. Kemana ya? Kok nggak ada sign in-nya? Ini OneNote-nya hilang lagi. Wah, gangguan. Kenapa ya? Bentar, layarnya mati semua nih. Gelap gulita layarnya. Oh, udah ada lagi layarnya. Coba sekarang Word-nya moga-moga. Kacau nih layarnya. Komputer saya. Wah. Gimana ini? Malah layar laptopnya saya mouse-nya nggak bisa ke sana. Bentar ya. Sabar, dicari dulu. Di mana ini setannya? Display setting. Yang ke satu di bawah yang kedua. Nah, sembuh kayaknya.
Nah, bisa dihapus. Syukurlah. Masih kedengaran nggak suara saya? Masih? Masih, Pak. Layarnya masih kebaca? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke, Masih, kembali Pak. harus di crop dulu. Tadi teh nanya yang mana lagi udah lupa. 12. Tutor yang ini bukan? Ya, 6. Tutor 6 nomor 12. Bentar ya. Ini tutor 5. Tutor 6 ini nomor 12. Oh, oke. Stop. Entah kenapa tadi error. Masuk Word. Nah, beres sekarang. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva ini di semua titik perpotongan dengan sumbu X. Berarti harus tahu dulu titik potong kurva dengan sumbu X ya. Cari dulu. Titik. Titik. Ngaco lagi dia. Titik. Potong kurva dengan sumbu X. Masih lancar kelihatan? Lancar nggak? Oke. Berarti Y-nya 0 kan kalau potong sumbu X. Y-nya sama 0. X kuadrat ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 7. X-nya sama dengan... Aduh. Bentar. X-nya sama dengan... Berapa? Plus min. Ganti soal susah. 4 gitu ya. Kan 4 sama dengan plus min 2. Oke. Jadi kemiringan garis singgung adalah harus cari dulu kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgung adalah Y aksen. Jadi saya harus turunkan dulu ini. Cari Y aksen dulu karena untuk menentukan kemiringan garis singgung. Itu diganti 4 supaya gampang hitungnya. Turunkan terhadap X, mau cari DY DX. Pakai aturan implisit ya. Implisit itu sama aturan rantai agak mirip. 2X turun ke X dulu saya. Turun ke X ini sebagai perkalian ditambah X Y aksen ditambah 2Y Y aksen gitu ya. Kalau nggak paham nanya ya. Kenapa ini saya langsung. Kalau nggak paham langkah ini tanya. Itu kan 2X turunan dari X, terus Y turunan dari X, terus X Y aksen itu turun. Iya, ini X kali Y diturunkan turunan X 1 kali ini ditambah X-nya tetap kali turunan yang Y. Gitu. Udah? Sisanya bisa sendiri? Ya, ya betul. Ini kan titik potongnya satu-satu yang 2,0 dulu ya. Ini kan titik potong dengan sumbu X-nya di 2,0 dan di min 2,0. Kenapa 0? Karena tadi memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Udah masukin untuk titik 2,0, masukin aja ke sini. X-nya 2 kali X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2 Y aksen, 2 kali 0 kali Y aksen, 0. Jadi dapat dari sini Y aksennya sama dengan, ini kebelakangkan jadi min 4 dibagi 2. Isi 0, nggak masalah, min 2. Udah. Kemiringannya sekian, titiknya ini pakai rumus Y min Y1 sama dengan M, ini X min X1. Demikian juga titik kedua. Oke. Ada lagi?
Ada lagi? Ya. Pak, mau nanya. Tutor 5 nomor 23B sama Ini dulu nomor tutor 5 belum 20 kebuka yang ya? interpretasinya. Atau udah tadi biasa udah. Nah, ini tutor 5 nomor 11 nomor berapa dulu? 23B Nomor dulu. 23B. 23B. Kecepatan menunjukkan pengaruh temperatur pada kecepatan maksimum sama ya. Ini temperatur, ini kecepatannya ya. Kemudian dari estimasi S aksen di 15. Oh, ini kalau estimasi ya hanya garis singgung aja kemiringannya. Ini di saya nggak bisa nulis. Saya copy dulu. Seluruhnya aja lah. Tuh. Beri estimasi nilai S aksen di 15. Di 15 tuh ini S aksennya berapa? Jadi kemiringan garis singgungnya ini ya dikira-kira saja ini. Itu. Karena fungsinya kan nggak diberikan, ya saya ambil ini titik, mungkin ini pas di sini, yang ini dikira-kira nanti. Maka ini S aksen 15 adalah, ini titik berapa nih? 20, berapa ini? 20, 25, 30, 35 kira-kira ya. Yang ini kira-kira yang biru tuh 10, berapa tuh? Ini 20, ini 25, ya 23 mungkin gitu. Hanya perkiraan. Kalau orang lain yang narik garis mungkin beda lagi. Ya udah S aksen 15 sama dengan 35 min 23 dibagi 20 min 10. Titik yang kurangi kemiringan garis singgung. Gitu aja. Udah bisa? Berarti iya bisa, Pak. Ya, Berarti tadi sama ya. kayak yang nomor 18. Cuma yang nomor tadi kan 18 kira-kira. datanya lebih akurat ya, ini lebih nggak kelihatan titik-titiknya. Terus yang nomor 20 interpretasinya 20. apa ya, Pak? Nomor 20. Banyaknya spesies pohon, banyaknya pohon lah kok spesies. Ditulis sebagai S. Pada daerah dengan luas A di The Pasola Forest Reserve Malaysia dapat dimodelkan sebagai ini banyaknya pohon. Dengan A diukur dalam satuan. Hitung S aksen 100. Ini mah gampang, itu dihitung aja. S aksen 100. Coba. Iya, Pak. S aksen 100-nya udah dapat. Interpretasinya. Tapi saya bingung itu interpretasinya. Gini. Kalau luasnya. Saya juga bingung kalau udah biologinya mah. Interpretasinya apa ya? Hubungan luas dengan banyaknya pohon. Luas. Hubungannya ya pangkat ya. Nggak tahu. Pokoknya makin besar A, makin besar juga luasnya kan. Tapi coba lihat turunannya. Ada yang istimewa nggak ya? Oh, dari turunannya kelihatannya. Ya, kalau dari turunannya kelihatan, coba. Saya baru ngitung dalam kepala. Coba kita hitung dulu. Supaya pasti. Kalau dari fungsinya ya makin luas, makin banyak pohonnya. Masuk akal. Tapi makin banyaknya bagaimana kondisinya? Ini biar ada gede lah, biar aja hurufnya tegak.
S aksen A itu sama dengan apa? Ini konstanta. A pangkat ini turunannya apa? 0,842 terus per A Nah, pangkat ini dulu aja. 0,158. Minus 0,158 ya. Atau sebenarnya ini kurangi 1. 0,842 minus 1 sama dengan 0,882 kali 0,842 dibagi A pangkat tadi berapa ini? Ini dikurang ini berapa ya? 0. Hah? 58. Nah, 0,158. Oh. 0, Pak. 0,158. Nah, sekarang bayangkan hubungan A-nya, kalau A-nya makin luas, apa yang terjadi dengan S aksen? Nah, tapi S aksennya selalu positif, betul? S aksen selalu positif. Betul. Berarti kalau A-nya makin besar, S-nya juga makin naik, makin banyak pohonnya. Tetapi A makin besar, S makin naik. Itu dari fungsinya. Sekarang kalau A makin besar, S aksen akan mengecil ya. Tuh, dari sini kalau A makin besar, ini makin kecil. Artinya apa? Kalau luasnya makin besar, laju pertambahan banyaknya pohon makin pelan, tapi masih positif. Jadi interpretasinya, kalau lahannya makin luas, memang pohonnya makin banyak, tapi kecepatan bertambah banyaknya makin lambat. Nyampe nggak ya itu kalimat saya? Kalau A-nya besar, S aksennya masih positif. A besar itu S aksennya masih positif, tapi makin lambat. Makin besar A-nya, makin lambat. Artinya apa? Bertambahnya pohon sedikit, makin lama makin sedikit gitu. Makin lambat. Ya nggak sedikit ya lambat itu. Dibandingkan waktu luasnya mungkin cuma 1000 meter persegi, kecepatan bertambahnya agak cepat. Kalau luasnya udah 5000 meter persegi, bertambah juga, tapi lebih lambat gitu, bertambah banyaknya pohon. Jadi, laju pertambahan pohon itu akan menurun dengan bertambahnya luas areanya yang dipakai. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya yang soal cerita gitu, kalau misalnya di turunan, biasanya turunan tuh laju lah. Ya? Kalau di grafik itu tanjakan atau gradien. Kalau di kecepatan pertumbuhan itu laju. Sama aja. Kalau di kendaraan apa itu ya lajunya, besar kecepatannya. Laju pertambahan kelinci terhadap waktu, ya itu berarti turunan jumlah kelinci terhadap waktu. Gitu ya. Ingat bisa negatif ya, laju pertambahan populasi kan bisa negatif juga. Oke, ada lagi? Kalau interpretasi mah mungkin ya kalau ujian online biasanya gimana mau nanyakannya agak susah, kecuali soal esai ya satu. Kan ada soal esai. Nggak mungkin di PG atau isian. Ya? Bapak mau tanya. Tutor 6. Tutor 6, Nomor ini 13. 6 ya maksudnya. Nomor 13.
Tentukan semua titik ini turunkan terhadap X, bisa nggak? Terus cari yang Y aksennya sama dengan min 1. Cari titiknya, coba ya. Oh, ada itu ya. Kombinasi X dan Y-nya mungkin yang bikin susah. Coba saya masuk ke sini. Tentukan ini yang kemiringan garisnya, berarti Y aksennya min 1, DY dx-nya. Ya udah saya turunkan dulu ini. Saya nggak notasiin ya ini. Turunkan terhadap X. Ini menjadi 2XY kuadrat sebagai perkalian. X kuadratnya tetap, Y kuadratnya diturunkan 2Y, Y aksen. Ditambah yang ini juga perkalian, turun X-nya tinggal Y. X-nya tetap, Y-nya diturunkan di Y aksen sama dengan 0. Oke. Sekarang tentukan semua titik yang Y aksennya min 1. Y aksen sama dengan min 1. Cari titik pasangan XY-nya 2XY kuadrat ditambah X kuadrat 2Y. Ini saya susun 2XY X kuadrat Y itu ya. Ininya 1 ya. Sorry, min 1. Jadi min ya. Ini sama dengan min 1, ini sama dengan min 1. Ditambah Y, ditambah kurang lagi XY aksen sama 0. Cari pasangan XY-nya. Coba. Ini kok. Gitu ya. Ya aksennya kan min 1. Gitu. Istimewa nggak ini? 2XY kuadrat. Ini saya mau keluarkan Y-nya menjadi ini saya bisa faktorkan apa ya? 2-nya bisa keluar, X-nya bisa keluar, Y-nya bisa keluar, tinggal Y min X itu kan? Benar ya? Tambah ini Y min X sisanya bisa difaktorkan lagi kali 2XY tambah 1 dan 0. Ya, berarti titik-titiknya di sini Y min X sama 0 atau 2XY tambah 1 sama 0. Titiknya mana? Ada banyak sekali titiknya. Ini berarti Y sama dengan X. Yang ini hasilnya berapa? XY sama dengan min setengah. Ya udah banyak sekali titiknya. Jadi sepanjang garis Y sama dengan X, kalau Y-nya sama dengan X, Y aksennya min 1. Titiknya mana? Semua titik. Pada garis ini dan pada garis ini. XY min setengah itu grafiknya. Kalau XY sama dengan 1, itu kalian harus apa itu grafik standar ini. Kalau ininya minus, grafiknya di sini. XY sama dengan min setengah. XY sama dengan min setengah. Yang ini Y sama dengan X. Banyak sekali titiknya. Pada semua titik pada grafik ini dan pada grafik ini. Jadi nggak dapat X-nya berapa, Y-nya berapa. Bisa macam-macam. Gitu ya. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya bisa 2 juga, dan bisa juga masukkan ke sini. Gitu. Banyak sekali titiknya, tapi nggak buah banyak titik yang turunannya min 1. Benar nggak ya? Berarti Pak, kita turunkan kedua Ya. ruas ya, kanan kiri diturunkan. Ya, betul. Banyak sekali ya, aneh juga ya. Ya memang banyak sih titiknya, mungkin. Banyak titik yang kemiringannya min 1.
Udah benar jalannya saya. Turunannya, kemudian turunannya sama dengan min 1, benar nggak? Ya udah, pokoknya jalannya begini. Diturunkan, masukkan Y aksennya min 1, cari berapa X-nya dan Y-nya. Gitu. Langkahnya seperti itu. Oke? Kerasa aneh ya biarin aja. Soal jalannya benar. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau tutup. Dihitung. 1, 2, 3. Hah? Pak, sebentar. Kenapa? Itu saya nggak paham. Ini ngeheng lagi sialan. Ya, kenapa? Saya kok jadinya X sama Kan bisa 2. doang. Kan ini perkalian. Ini kali ini 0. Kan jadinya Ini udah ngeheng nih, warnanya juga udah buram ya. Oke, makasih Pak. Tahu kenapa nih ngeheng hari ini? Tuh saya klik yang Oke. Mungkin sekian dulu. Saya utak-atik lagi, nanti Word-nya juga lama lagi. Boleh, tapi nanti kalau bisa dijawab lisan. Enggak, masih di soal yang ini soalnya Pak. Saya bingung ini jadi Y min X kali 2XC plus 1 tuh dari Saya tunjuk ini, mouse saya kelihatan nggak? Yang kayak gambar jam terbalik, karena dia lagi ngeheng. Ini ada YX, ini kan 2XY kali, dari sini dulu, sampai sini paham nggak? Ini yang ini saya keluarkan 2XY-nya. Menjadi ini. Nah ini kan faktornya sama, Y min X, ini Y min X. 2XY kali K ditambah K. K-nya bisa dikeluarkan lagi. Jadi 2XY ditambah 1 kali ini. Ya. Oke, kita udahan dulu ya. Nanti kalian mau ujian, perlu pertemuan lagi gitu besok? Pak, Ya, saya mau tanya. silahkan. Bisa dijawab nih. Kalau kayak kemarin soal yang esai mengenai KBF yang lele itu, gimana caranya tahu? Aduh, suaranya putus-putus di saya. Maaf Pak, kalau misalkan mau tahu gitu, barisannya rekursif atau tidak rekursif? Bentar, ini Word-nya udah ketutup, berarti bisa dibuka lagi. Saya harus nulis kalau yang itu. Ini Word-nya sih nggak ilegal mungkin. Sebenarnya ITB punya lisensi legal ya. Cuma saya males masangin yang ITB deh. Soalnya setahun sekali harus diaktifasi lagi. Oke. Rekursif atau nggak rekursif? Kalau rekursif itu pasti AN atau AN plus 1 bergantung di sininya ada AN sebelumnya. Misalkan 2 AN ditambah jangan AN lagi. Min 1 ditambah 3 AN min 2. Nah, ini yang dimaksud rekursif nilai barisan di suku ke N bergantung ke suku sebelumnya. Bisa 2 suku gini, bisa hanya 1 suku, bisa 3 suku. Itu namanya rekursif. Kalau enggak rekursif, ini di kanannya hanya bergantung ke N. Misalkan setengah pangkat N kali 100 ditambah misalkan 7 kali 1 min 0,3 pangkat N gitu misalkan. Misalkan 1 min 0,3. Nah ini tidak rekursif, udah eksplisit dalam N. Artinya kalau saya menghitung A10, masukkan aja N-nya 10 ke sini. Kalau ini A10 kan nggak bisa. Harus ngitung dulu A9 dan A8. Untuk ngitung A9, perlu A8 dan A7. Nah, itu yang gitu namanya rekursif.
Kalau di teorinya di bab 2 itu yang rekursif ini ada yang bisa dibuat jadi nggak rekursif. Kenapa nggak rekursif? Ngitungnya lebih gampang. Gitu. Paham? Antara rekursif dengan yang bukan. Kalau misalkan yang di Bapak berikan solusinya, itu dari mana ya Pak ya? Yang 1 dikurangi 0,8 pangkat Soal kuis itu? dikurangi 0,8. Bukan. Kalau soal kuis mau saya buka coba ya solusinya. Iya. Soalnya lupa juga saya urutannya. Kuis 1B. Kuis 2 ya? Yang kemarin ya? Iya. Nah, Kuis 2 yang dulu kemarin. solusinya mana ya? Kemarin tuh udah dibikin. Oh ini. Sorry, saya buka yang Word-nya supaya bisa dicoret. Bentar. Kenapa nggak bisa dibuka? Oh ini udah kebuka. Nomor berapa ya? Nomor esai? Hah? Yang nomor. Iya yang esai. Nah, si Lele, Pak Oki. Harus baca pelan. Nah, Oki beternak lele. Pada saat awal T0 terdapat 1000 ekor. Berarti ini kan P itu jumlah lele. Ini paham ya? Nah, setiap periode 3 bulan berarti kalau T-nya P1 tuh P 3 bulan ya. P2 tuh P setelah 6 bulan. Jadi angkanya satuannya per 3 bulan. Pak Oki menjual 20%. Jadi sisa lelenya berapa? 80% kan? Betul nggak? Ini pada bulan ketiga Pak Oki menjual 20% dari isi kolamnya. Berarti yang sisa adalah 80% kali isi kolamnya. Di bulan ke-1. Bulan 3 bulan periode ke-1. Ini. Sisa di kolam. Tapi dia ngejebrusin lagi 100 ekor. Gitu. Pada 3 bulan berikutnya lagi, sisanya berapa? Diambil 80% dari isi kolam, dijual. Tinggal sisanya 80% kali P1, kan? Ditambah 100 lagi dia masukin ikan. Nah, ini kan rekursif nih. P3 setelah 9 bulan, 80% dari isi kolam sebelumnya. Nggak ada yang mati ini asumsinya lelenya. Ditambah 100 karena masukin lagi 100. Atau PN sama dengan 80%. 0,8 kali PN min 1 tambah 100. Begitu. Oke? Jadi yang ini. Saya langsung ke rumus ini. Paham sekarang? Halo? Jadi hati-hati kalau di soal gini, yang kita hitung sisa yang ada. Nanti ada soal, kalau nggak salah di tutorial, alkohol. Alkohol masuk pembuluh darah. Setelah 1 jam, katakan tinggal apa yang terurai itu misalkan 70%. Terurai artinya udah meninggalkan darah, udah tersaring. Jadi kalau ngitung alkohol yang di darah tinggal 0,3, 30% kan dari konsentrasi alkohol sebelumnya. Kalau udah terurai 70% gitu, artinya udah dibuang dari darah. Nah, kita ngitung konsentrasi dalam darah berarti tinggalnya 0,3 atau 30%. Gitu. Kadang-kadang soalnya bentuk kalimat alkohol yang tersisa di darah 40% setelah 1 jam. Nah, kalau itu langsung. Berarti konsentrasinya 40% kali
konsentrasi sebelumnya. Gitu ya. Jadi harus dilihat kalimatnya. Oke, kita udahan dulu ya. Nah, udahan dulu. Saya berhentiin dulu rekaman.